Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi mengakhiri kunjungan 1 hari ke Taiwan tepat sebelum kejatuhan dimulai, bahkan para pengamat AS khawatir hal itu dapat berdampak negatif pada Amerika Serikat. Kunjungan Pelosi adalah alat provokatif untuk membuat marah Cina Daratan, dan tidak dapat menyebabkan tekanan besar di Cina Daratan, tetapi kemarahan mereka tidak bisa dihindari. Alasan kunjungan Pelosi ke Taiwan bukan untuk mendukung Taiwan, tetapi terutama untuk menentang Cina Daratan. Sudah menjadi praktiknya selama beberapa dekade untuk mengkritik masalah hak asasi manusia daratan dan masalah Tibet. Namun, dari sudut pandang realis, provokasi adalah alat diplomatik yang dapat digunakan secara efektif dalam beberapa situasi untuk menguntungkan diri sendiri, Amerika Serikat, tetapi bukan pilihan yang tepat saat ini. Bahkan, jika situasi domestik yang tidak stabil di Amerika Serikat untuk sementara dikesampingkan, pemerintahan Biden masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan dalam urusan luar negeri. Amerika Serikat mengalami 6 krisis internasional pada saat yang bersamaan. Satu perselisihan mengenai kesepakatan nuklir Iran tampaknya akan segera berakhir. 2 Ukraina masih terbakar. 3 Finlandia dan Swedia belum menyelesaikan semua prosedur untuk bergabung dengan NATO. 4 Kosovo berada di ambang konflik. 5 Korea Utara mungkin akan melakukan uji coba nuklir lagi, dan Selat Taiwan rupanya ke-6. Kita harus melihat dengan serius apakah benar-benar kepentingan Amerika Serikat untuk memperburuk hubungan AS-Cina. Dalam dekade terakhir, hubungan antara Amerika Serikat dan Cina Daratan tidak diragukan lagi menjadi lebih bermusuhan. Trump adalah penggagasnya, tetapi situasi permusuhan belum mereda karena kepresidenan Biden. Daratan Cina saat ini lebih kuat daripada pada tahun 1996, dengan kemampuan untuk memproyeksikan kekuatan lebih jauh ke Pasifik, dan mengancam kepentingan AS di luar pantainya. Kekuatan militer kedua sisi selat itu sudah lama tidak seimbang. Yang menjadi pertimbangan daratan bukan apakah bisa merebut Taiwan, tapi lebih pada perusakan citra dan statusnya. Dan, seperti yang dinilai oleh Center for a New American Security, CNAS, Cina Daratan tidak perlu menyerang Taiwan secara langsung untuk menekan sekutu. Ia dapat menyerang pulau-pulau terpencil dan memaksa Washington atau Taipei untuk merespons. Beijing bahkan dapat melakukan serangan balik dengan tindakan non-perang, seperti mendukung perang Moskow di Ukraina, mungkin dengan memberi Rusia peralatan militer langsung, atau bantuan tidak langsung dalam cara ekonomi, keuangan, dan teknologi. Beijing telah menjadi peserta tidak lengkap dalam sanksi Barat terhadap Rusia, yang berarti berada dalam posisi yang sangat penting untuk menyebabkan lebih banyak masalah jika mereka memilih demikian. Dengan cara yang sama, dalam masalah Iran dan Korea Utara, mereka juga dapat menyebabkan masalah bagi Amerika Serikat. Faktanya, sudah lama, dan Washington dapat menggunakan hubungan persahabatannya dengan Beijing untuk mengejar tujuan diplomatiknya di seluruh dunia. Bahkan jika Beijing tidak bekerja sama, setidaknya ia dapat mengambil manfaat dari berkurangnya permusuhan. Demikian pula, Tiongkok Daratan dapat membahayakan Amerika Serikat dengan cara yang halus dan tidak halus, yang membuat pemilihan waktu dan tempat konflik menjadi semakin penting. Ada aliran pemikiran di Amerika Serikat yang selalu percaya bahwa masalah Selat Taiwan harus beralih dari ambiguitas strategis ke analisis strategis. Pemerintahan Biden telah memperkuat komitmen verbal AS ke Taiwan. Tampaknya ambiguitas strategis dari 40 tahun terakhir menghilang. Kunjungan Pelosi, bagaimanapun, tidak menimbulkan pembalasan militer langsung dari Beijing. Namun, ini tidak berarti bahwa Beijing akan mengecilkan diri dari waktu ke waktu, tetapi akan merespons dengan cara yang tidak terduga di masa depan.